Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Hijrawati SSTM Kep, dosen tetap prodi kebidanan di Universitas Yusuf Al Makassar Goa. Saya membawakan mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib di prodi D3 kebidanan. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa dibekali dengan keterampilan untuk memberikan asuhan komprehensif pada bayi baru lahir usia 0 sampai 28 hari. Kemudian fokus utama dalam materi ini meliputi pemantauan adaptasi fisiologis dan psikologis, deteksi dini kelainan, perawatan tali pusat, pemenuhan nutrisi, serta imunisasi untuk mencegah komplikasi pada masa awal kehidupan. Kemudian adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan ceramah tanya jawab serta melakukan praktikum di laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yakni mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan termoregulasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita. Keempat, mampu mengidentifikasi evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan prosedur keterampilan dasar dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita. Keenam, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, dan balita. Serta mahasiswa mampu melakukan demonstrasi manajemen asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk materi pembelajarannya yang pertama ada kebutuhan dasar neonatus, bayi, dan balita, ASA, ASI, dan ASUH. Kemudian yang kedua termoregulasi, yang ketiga nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita, yang keempat evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita, yang kelima prosedur keterampilan dasar dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita, keenam tanda bahaya neonatus, bayi, dan balita, dan ketujuh pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, dan balita, dan yang terakhir manajemen asuhan neonatus, bayi, dan balita. Adapun untuk indikator penilaian kepada mahasiswa yakni yang pertama adalah ketepatan melaksanakan keterampilan tentang asuhan dasar neonatus, bayi, balita, ketepatan melaksanakan keterampilan termoregulasi, ketepatan merumuskan nutrisi neonatus, bayi, dan balita, ketepatan dalam merumuskan menganalisis jurnal terkait evidence base dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita, ketepatan melaksanakan keterampilan dasar kebidanan asuhan neonatus pada bayi dan balita, ketepatan dalam menjelaskan pengenalan tanda bahaya pada neonatus, bayi, dan balita. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama mendeskripsikan adaptasi bayi baru lahir, yang kedua memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, yang ketiga mampu melaksanakan imunisasi pada neonatus, bayi, dan balita, mampu menentukan kebutuhan pada neonatus, bayi, dan balita, melaksanakan asuhan pada penyulit dan komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, melaksanakan deteksi tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, melakukan pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, serta melakukan asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita secara komprehensif. Adapun indikatornya adalah mampu mendeskripsikan adaptasi bayi baru lahir, kedua memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, adaptasi kardiovaskular bayi baru lahir, termoregulasi bayi baru lahir, adaptasi pernapasan bayi baru lahir, pencegahan infeksi, dan rawat gabung. Kemudian memberikan asuhan pada bayi usia 2 sampai 6 hari. Yang pertama kunjungan neonatus, pengumpulan data, pengkajian fisik bayi baru lahir, head to toe dan motorik, serta pengkajian antropometri. Kemudian melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita, dan stimulasi. Kemudian mampu memberikan imunisasi pada neonatus, bayi, dan balita, mampu memberikan kebutuhan pada neonatus, bayi, dan balita,
mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan masalah pada bayi baru lahir, kemudian mampu memberikan asuhan pada neonatus dengan jejas persalinan, mampu memberikan asuhan neonatus dengan kelainan bawaan, dan yang terakhir mampu mendeskripsikan konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Metode pembelajarannya menggunakan conceptual instruction atau small group diskusi, kemudian lab skill, dan tutorial di laboratorium. Untuk kriteria penilaian, yang pertama, kelengkapan materi yang ditulis, kerjasama tim dalam presentasi dan role play, naskah drama role play yang menekankan pada perilaku tanggung jawab dan bagaimana mendengarkannya. Yang keempat, menggunakan properti alat, bahan, dan kostum yang mendukung penghayatan peran serta pemanfaatan waktu. Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah modul pembelajaran, LCD set, dan laptop. Kemudian untuk penilaiannya, yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, dan tugas. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta dapatkan orisinal orang lain. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang ketiga, menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Kemudian menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan atau midwifery, asuhan kebidanan dan etika profesi, menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, dan balita, serta kontrasepsi. Kemudian mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi dan balita. Kemudian mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai dengan standar kompetensi bidan advokasi. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi penyimpanan kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, dan bayi baru lahir. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama pada program D3 Kebidanan, yang mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menyelesaikan role play pada asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian materi pembelajaran atau pembahasannya, yang pertama adalah kebutuhan dasar neonatus, bayi dan balita, ASA, ASI, dan ASU. Kemudian termoregulasi, ketiga nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita, keempat evidence based dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita, kelima prosedur keterampilan dasar dalam asuhan neonatus, bayi, dan balita, kemudian keenam tanda bahaya neonatus, bayi, dan balita, ketujuh pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi, dan balita, dan yang terakhir adalah manajemen neonatus, bayi, dan balita. Kegiatan ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Baik, selanjutnya saya akan mempersembahkan metode pembelajaran di kelas. Silahkan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa dipertemukan untuk bertemu dalam mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini untuk askep neonatus, bayi, dan balita sudah pertemuan keempat, yang mana ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Ya, kita membahas tentang apa? Tentang regulasi dan mekanisme kehilangan panas pada ibu bayi. Oke, baik. Aplaus dulu untuk temannya. Berarti masih ingat materi yang diberikan minggu lalu. Oke, kita masuk untuk materi hari ini adalah IMD dan ASI eksklusif.
Tapi sebelum kita memaparkan apa itu IMD dan ASI eksklusif, ada tidak yang bisa menggambarkan kepada temannya tentang definisi tentang ASI eksklusif itu apa? Ada yang bisa? Ya, siapa? Bisa perkenalkan nama dengan NIM-nya? Perkenalkan, nama saya Nisha Mulyana, NIM B241503. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif merupakan pemberian air susu ibu atau ASI pada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa makanan tambahan ataupun minuman lain seperti air putih. Oke, terima kasih Naisha. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita lakukan dulu scan presensi yang hadir hari ini. Silahkan. Oke, sudah selesai? Oke, kebijakan operasional pemberian makanan bayi dan anak. Yang mana IMD ini adalah melaksanakan inisiasi menyusu dini atau di mana tindakan yang dilakukan setelah bayi lahir. Tindakan segera yang dilakukan bayi setelah lahir kebijakan operasional pemberian makanan bayi dan anak. Yang pertama adalah IMD, yang mana IMD ini adalah melaksanakan inisiasi menyusu dini. IMD ini adalah proses di mana bayi baru lahir dibiarkan melakukan kontak kulit dan dengan kulit atau skin to skin di dada ibunya segera setelah bayi lahir dan diberikan kesempatan untuk mencari dan memulai menyusu sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian ASI eksklusif adalah memberi bayi hanya ASI saja sejak lahir sampai usia bayi 6 bulan. Jadi tanpa makanan dan minuman tambahan apapun. Yang ketiga, tentang MPASI. MPASI adalah memberikan makanan pendamping air susu ibu mulai usia bayi 6 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Jadi setelah bayi berusia 6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian yang keempat, menyusui dilanjutkan sampai anak berumur 24 bulan atau lebih. Kemudian adapun definisi WHO atau UNICEF, menyusui atau breastfeeding, yang mana adalah bayi menerima ASI langsung dari payudara maupun ASI perah. Jadi menyusui itu meskipun air susunya diperah, kemudian diberikan kepada bayi, itu tetap menyusui. Beda dengan ketika dibuatkan susu formula. Kemudian ASI eksklusif. ASI eksklusif atau exclusive breastfeeding. Bayi hanya menerima ASI dari ibu kandung atau ibu susu atau ASI perah dan tidak ada cairan ataupun makanan padat lainnya kecuali beberapa tetes sirup yang terdiri dari vitamin, suplemen, mineral, dan obat-obatan. Jadi untuk ASI eksklusif memang tidak dianjurkan untuk pemberian makanan ataupun minuman tambahan yang lainnya. Tapi ada pengecualian, yakni boleh diberikan beberapa tetes sirup ataupun vitamin yang direkomendasikan dokter jika bayi sedang mengalami indikasi. Contohnya seperti bayinya demam. Kan biasa bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu ada namanya imunisasi. Imunisasi itu biasa menyebabkan bayi mengalami demam. Jadi bayi diperbolehkan untuk diberikan anti demam atau antipiretik. Kemudian adapun tahapan dan manfaat IMD. Untuk tahapan IMD, yakni yang pertama setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan. Kemudian bayi ditengkurapkan di dada atau di perut ibu antara kulit bayi dan kulit ibu, kemudian dilakukan skin to skin, ini minimal 1 jam. Untuk mencegah bayi kedinginan, kepala bayi dapat dipakaikan topi, kemudian badannya diberi kain atau
selimut. Kemudian tahapan selanjutnya, biarkan bayi mencari sendiri puting susu ibunya. Jadi tanpa bantuan apapun, karena biasa pada proses persalinan ibu itu biasa didampingi oleh suami ataupun keluarga. Nah, dalam tahapan IMD ini tidak boleh ada keluarga ataupun suami yang membantu si bayi untuk mencapai puting susu ibunya. Jadi biarkan saja bayi yang mencari sendiri puting susu ibunya. Kemudian manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan keinginan ibu untuk memantapkan dan melanjutkan menyusui bayinya selama masa bayi. Kemudian memberikan kesempatan pada bayi untuk mendapatkan kolostrum pertama yang kaya zat kekebalan tubuh. Nah, ada yang tahu apa itu kolostrum? ASI pertama. Ya, yang berwarna apa? Oke, baik. Kolostrum itu adalah ASI yang pertama kali keluar, yang mana warnanya itu kuning, agak kekuningan, dan dia sedikit agak kental. Kemudian itu kaya dengan antibodi, zat kekebalan tubuh. Kemudian memberikan kehangatan langsung ke tubuh bayi sehingga bisa mengurangi kejadian kematian akibat kedinginan. Kemudian adapun manfaat IMD bagi bayi khusus untuk bayinya, yang pertama untuk menyelamatkan 22% kematian bayi di bawah 28 hari. Jadi ini penelitiannya, kalau bayi dilakukan IMD itu akan mengurangi angka kematian. Nah, apa saja yang penyebab kematian bayi itu? Salah satunya karena adanya hipotermia. Yang mana itu hipotermia? Oke, hipotermia itu adalah penurunan suhu tubuh bayi di bawah 36,5 derajat Celcius. Oke, kemudian pada saat bayi menjilat kulit ibu, ia menelan bakteri baik. Bakteri akan terkoloni di usus bayi dan menyaingi bakteri ganas dari lingkungan sehingga membentuk kekebalan tubuh bayi lebih optimal dan cepat. Kemudian yang keempat, mendapatkan kolostrum lebih dulu, kayak antibodi, penting untuk pertumbuhan usus, ketahanan infeksi, dan kehidupan bayi. Kemudian jika IMD berhasil, maka untuk ASI eksklusif dan menyusui jauh lebih lama itu akan lebih berhasil dibandingkan dengan bayi-bayi yang tidak dilakukan IMD. Itu kebanyakan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian jalinan kasih sayang ibu dan bayi serta ayah lebih optimal sebab bayi siaga 1-2 jam pertama. Maksudnya di sini adalah jalinan kasih sayang antara ibu, anak, dan biasanya pendampingnya itu kan ayah, kan? Nah, itu lebih cepat terbentuk dan lebih optimal. Karena ada ayah yang di situ yang memperhatikan bayinya saat dilakukan IMD. Kemudian adapun manfaat IMD bagi ibu, yang pertama membantu kontraksi rahim sehingga mengurangi perdarahan ibu pasca persalinan. Nah, biasanya ibu-ibu itu ada beberapa ibu-ibu yang mengalami perdarahan setelah persalinan. Nah, salah satu manfaat IMD itu mengurangi, ya, karena apa? IMD membantu kontraksi pada rahim. Karena pada saat bayi mengisap puting susu ibu, maka akan terbentuk namanya, atau akan naik namanya hormon apa? Hormon oksitosin yang bisa membantu kontraksi uterus lebih cepat.
Kemudian mengurangi resiko kematian ibu karena perdarahan. Nah, membantu mengurangi anemia pada ibu. Salah satunya. Ini penelitian yang mengatakan bahwa ketika IMD dilakukan, maka akan ibu merasa bahagia sehingga sel-sel dalam darah tubuh ibu itu terbentuk menjadi hemoglobin dalam tubuh ibu itu lebih baik sehingga mengurangi anemia pada ibu. Kemudian merangsang pengeluaran ASI lebih dini atau lebih cepat. Semakin cepat bayi mengisap puting susu ibunya, maka semakin cepat juga rangsangan untuk pengeluaran ASI. Kemudian membantu pengeluaran plasenta, yang mana karena tadi ada setelah bayi mengisap puting susu ibunya, maka hormon apa tadi? Hormon oksitosin meningkat yang bisa mempercepat pengeluaran plasenta atau proses pelepasan plasenta dari dinding rahim. Kemudian bayi-bayi yang di IMD akan lebih jarang menemui kesukaran saat menyusui karena dia lebih cepat diperkenalkan dengan puting susunya ibu, baunya ibunya. Jadi dia tidak ada jarang mengalami kesukaran untuk menyusui. Mengurangi rasa sakit pada ibu. Ibu lebih tenang, rileks, lebih mencintai bayinya, dan perasaan sangat bahagia. Sangat beda antara ibu yang dilakukan IMD dengan ibu yang tidak dilakukan IMD. Sebab jika bayinya langsung diletakkan di dada ibunya, berarti ibunya langsung melihat bayinya, memastikan bayinya lengkap, sehat, dan hidup. Beda dengan kalau tidak dilakukan IMD, karena mungkin ibunya bertanya-tanya, bayiku seperti apa, bayiku apakah lengkap atau tidak, kan? Nah, jadi itu akan mengurangi rasa sakitnya ibu karena dia langsung melihat bayinya. Kemudian sebaiknya ayah mendoakan bayi saat di dada ibu. Nah, sambil ayah membantu atau mendampingi ibu IMD, ayahnya juga di sana. Jadi lebih terjalin kasih sayang antara ayah bayi dengan ibunya. Oke. Kemudian ada kiat keberhasilan ASI eksklusif yang bisa diberikan kepada ibunya. Yang pertama, ditentukan oleh status gizi ibu yang disiapkan sejak masa hamil. Jadi itu pentingnya sejak masa ibu hamil di screening memang apakah indeks massa tubuh prahamil dengan kenaikan berat badan sejak hamil itu baik. Karena itu akan mempengaruhi ASINya ibu. Kalau ibunya kurus, kemungkinan ASINya kurang. Kemudian manajemen laktasi baik. Kalau mulai dari IMD baik, berhasil IMD. Kemudian ada kolostrum. Kemudian menyusui on demand. Menyusui on demand di sini adalah kapan saja bayinya menginginkan dikasih, tidak menunggu 2 jam atau lebih. Kemudian ada rooming in. Rooming in ini adalah rawat gabung antara bayi dengan ibu. Serta ASI eksklusif juga berhasil. Kemudian yang ketiga, ibu selalu menjaga asupan makanan dan minuman serta istirahat yang cukup selama menyusui. Serta yang terakhir pengetahuan ASI eksklusif yang baik membantu meningkatkan praktik ASI eksklusif. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin
ada dari adik-adik yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Jadi, perkenalkan, saya Rahman Daniel dengan NIM 221502. Kesimpulan dari materi tadi yang saya sebutkan adalah yang pertama, IMB dalam melaksanakan sesi minggu ini. Kemudian, ASI eksklusif adalah menyukai anak saya belajar sampai umur 6 bulan. Dan terakhir, MDASI adalah menjadi makanan terpenting dari susu ibu mulai dari umur 6 bulan. Baik, itu yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Daniel. Itu tadi kesimpulan materi hari ini. Insya Allah untuk materi selanjutnya tentang evidence based dalam asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Baik, hari ini mungkin saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.